Assalamualaikum. Anak muda bernama Andrew ini baru saja masuk militer. Semangatnya sedang tinggi karena besok Andrew akan berangkat ke Afghanistan untuk menjalani tugas pertamanya. Andrew benar-benar masih polos dan belum paham banyak hal tentang dunia militer. Malam sebelum keberangkatannya, Andrew terlihat duduk santai berbincang dengan ayahnya. Ternyata ayah Andrew adalah seorang marinir angkatan laut. Dalam obrolan itu, ayahnya mengatakan betapa bangganya ayahnya melihat anaknya akhirnya memulai tugas pertamanya sebagai tentara angkatan darat. Keesokan harinya, Andrew pun berangkat. Sesampainya di Afghanistan, Andrew langsung menjalankan tugas sesuai perintah. Unit tempat Andrew bertugas dipimpin oleh seorang sersan bernama Wallace. Sersan Wallace adalah pemimpin yang selalu memberi contoh baik, terutama soal bagaimana menjalin hubungan dengan warga sipil tanpa kekerasan. Namun pada hari itu, ketika Sersan Wallace hendak menyapa warga seperti biasanya, situasinya berubah. Goddamn prom queen. And give those kids some. I'm a goddamn. Assalamualaikum. 3 minggu kemudian, datang seorang pemimpin baru untuk menggantikan posisi Sersan Wallace. Namanya Dix. Sersan Dix dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas. Dix sudah berpengalaman karena sebelumnya berhasil menyelesaikan 3 misi tempur. We stand dudes. You're dismissed. Kedatangannya kali itu untuk memimpin tim dalam misi menemukan titik-titik bom IED yang dalam setahun terakhir telah menewaskan 24 tentara Amerika. These motherless fucks who wants to make a difference. Good. You get to be a warrior. Mereka pun berangkat menjalankan tugas. Tapi ada satu hal yang berbeda. Tidak seperti Sersan Wallace, Sersan Dix justru melarang anggotanya menyapa atau bersikap terlalu baik pada warga setempat. Kemudian, Dix bertanya pada Andrew tentang latar belakangnya. Andrew menjelaskan bahwa ayahnya adalah anggota marinir. Misi hari itu hanya pemeriksaan sederhana. Lalu setelah selesai, mereka kembali ke markas. Have some fun. On the floor. Malamnya, seluruh anggota berkumpul di dalam mobil. Mereka nongkrong, bercanda, lalu pada akhirnya berpesta ganja. Karena Andrew tidak ingin ikut, Andrew memilih pergi ke ruangan Sersan Dix. Di sana, Andrew melihat Dix sedang melakukan video call dengan anaknya. Terlihat seperti ayah pada umumnya. Hey, buddy. Which means I gotta. Setelah panggilan itu selesai, Andrew menyerahkan laporan daftar lokasi serangan bom IED yang sudah ia susun. Tidak lama setelah itu, Andrew langsung menyatakan keinginannya agar Sersan Dix mempromosikannya menjadi pemimpin tim. Sersan Dix tidak terkejut. Dix mengatakan sudah ada 6 orang teman Andrew yang meminta hal serupa. Dix tetap menerima permintaan Andrew, namun dengan satu syarat, Andrew harus mematuhi semua perintah yang ia berikan. Keesokan paginya, mereka berkumpul untuk sarapan yang dibagikan langsung oleh Sersan Dix satu persatu. Setelah itu, mereka kembali disatukan untuk persiapan tugas hari itu. Saat itu Dix meminta siapapun yang berminat menjadi pemimpin tim untuk maju dan bertarung. Hanya 2 orang yang bersedia, Andrew dan Marquez. What would you say if I gave the interesting Friedman, the job is yours. Thank you so much, Sergeant. You need a Pertarungan pun dimulai. Awalnya Andrew terlihat kalah. Namun tiba-tiba ia menjilat telinga Marquez, membuat lawannya jijik dan kehilangan fokus. Kesempatan itu digunakan Andrew untuk menjatuhkannya. Andrew akhirnya menang dan mendapatkan posisi pemimpin tim. Andrew terlihat sangat puas dengan kemenangan itu, meskipun caranya cukup memalukan. Namun Sersan Dix justru merasa kecewa melihat tindakan Andrew. Beberapa waktu kemudian, di suatu sore setelah pulang bertugas, Andrew dan anggota timnya berjalan santai di area markas. Mendadak mereka melihat kerumunan tentara. Di tengah kerumunan itu, ada seorang prajurit yang Andrew kenal sedang digotong.
Kedua kakinya hancur terkena ledakan bom IED. Melihat kejadian itu, Andrew dipenuhi amarah. Andrew merasa geram terhadap para teroris yang menanam bom tersebut. Saat melaporkan hasil tugasnya kepada Sersan Dix, emosinya langsung meluap dan Andrew mengungkapkan semua rasa marahnya di hadapan Dix. Mendengar itu, Sersan Dix justru terlihat senang. Baginya, tentara harus tangguh dan keras, bukan polos dan ragu-ragu. Andrew yang penuh emosi adalah tipe prajurit yang Dix inginkan. Tidak lama setelah itu, Sersan Dix mengajak Andrew menuju sebuah kontainer. Ternyata, di dalamnya ada seorang tahanan yang dianggap sebagai salah satu teroris. Dix memerintahkan Andrew untuk menghajar tahanan tersebut tanpa ampun. I'm gonna hurt this man. No, but I bet you a case of... Namun meski sedang marah, Andrew tetap saja seorang anak muda yang masih punya batas. Bahkan untuk memukul tahanan itu pun Andrew tidak sanggup. Akhirnya Dix kembali merasa kecewa dan pergi meninggalkannya. Saat makan siang bersama anggota tim lain, mereka membicarakan Rayburn, rekan Andrew. Ternyata setelah Andrew tidak bisa memukul tahanan itu, Rayburn justru datang dan menghajar tahanan tersebut sampai wajahnya rusak parah. Malamnya, ketika Andrew menuju ruangan Sersan Dix, Andrew tanpa sengaja melihat Rayburn berada di dalam. Rayburn sedang menerima penghargaan dari Dix karena dianggap sebagai tentara tangguh yang berani melakukan tindakan keras tanpa ragu. Pemandangan itu membuat Andrew merasa iri dan cemburu. Keesokan harinya, Andrew datang dengan semangat tinggi karena ingin membuktikan diri. Tapi Sersan Dix justru menyuruhnya tetap di mobil dan tidak ikut dalam tugas hari itu. Dix menunjuk Rayburn sebagai pemimpin regu, dan hal itu membuat Andrew semakin merasa tersisih. Tak lama setelah tim berangkat, terdengar suara tembakan. Andrew langsung berlari menuju lokasi. Namun saat Andrew tiba, baku tembak sudah selesai. Di sana ada seorang pria yang tewas tertembak. Dan sekali lagi, Andrew melihat Rayburn sangat dekat dengan Dix, membuat rasa irinya semakin kuat. Beberapa menit kemudian, datang seorang kakek yang menangis histeris. Kakek itu terkejut karena pria yang tewas itu adalah anaknya. Saat mereka kembali ke markas, rekan-rekan Andrew justru terlihat sangat senang karena merasa berhasil menghabisi musuh. Mereka merayakannya dengan pesta ganja. Sementara Andrew hanya duduk terdiam, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa merasa begitu senang setelah membunuh orang lain. Di luar markas, Andrew terus merenung sambil melihat rekan muslimnya yang sedang salat. Tak berapa lama, Sersan Dix datang menghampiri. Dix mengatakan bahwa Andrew terlalu polos, dan Andrew lebih cocok bekerja sebagai staf administrasi dibanding berada di lapangan. Namun Andrew menolak. Andrew bersikeras ingin tetap bertugas bersama tim di bawah komando Sersan Dix, meskipun Andrew terus merasa tidak diakui. What about it? What's wrong? Pagi itu, Andrew berniat membangunkan Rayburn yang masih tertidur lelap. Saat masuk ke ruangannya, Andrew melihat sebuah kotak hadiah dari Sersan Dix, kotak yang pernah ia lihat sebelumnya. Dengan hati-hati, Andrew membuka kotak itu pelan-pelan agar Rayburn tidak terbangun. Begitu kotak tersebut terbuka, Andrew langsung terdiam. Di dalamnya ada sebuah granat RGD buatan Rusia, jenis granat yang biasa dipakai para teroris di wilayah itu. Temuan itu langsung membuat pikirannya tidak tenang. Siang harinya, saat latihan, Andrew menghampiri Rayburn untuk memberikan surat pernyataan terkait penembakan pria kemarin. Surat itu harus ditandatangani sebagai laporan resmi, karena dalam militer setiap kematian wajib dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur. Namun Andrew masih penasaran. Andrew bertanya pada Rayburn bagaimana mungkin Rayburn bisa tahu pria itu membawa granat RGD, padahal jarak mereka sekitar 50 meter. Rayburn menolak menjawab dan justru menuduh Andrew bertingkah aneh karena dianggap mencurigai timnya sendiri. Setelah itu, Andrew mulai yakin ada sesuatu yang tidak beres. Andrew berencana melaporkan kejadian itu kepada Kapten di camp, karena Andrew percaya pria yang ditembak kemarin sebenarnya warga sipil yang tidak bersenjata. Andrew menduga mereka mengatur agar seolah misi hari itu berhasil dengan mengklaim pria tersebut sebagai teroris. Dengan diam-diam, Andrew menuju kantor Kapten. Tapi di tengah jalan, Andrew melihat Sersan Dix juga menuju tempat yang sama. Andrew sontak mengurungkan niatnya dan kembali pergi. Malam harinya, Andrew akhirnya menghubungi ayahnya, seorang marinir angkatan laut. Dengan mengirim email, Andrew mengatakan bahwa timnya telah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil.
Ayahnya langsung menjawab bahwa ayahnya akan menghubungi CID, tim penyelidik militer yang menangani pelanggaran hukum oleh tentara AS. Keesokan hari, Sersan Diggs benar-benar dipanggil dan diperiksa oleh CID. Tapi sayangnya, Diggs berhasil lolos dari semua tuduhan dan malah mengajak Andrew bermain game. Setelah itu, Andrew sedang mengecek kendaraan tim mereka. Andrew kaget bukan main saat menemukan sebuah AK-47 tersimpan di bawah bangku mobil, senjata yang umum digunakan para teroris. Dari situ Andrew makin yakin bahwa timnya sendiri yang membawa senjata itu, lalu menaruhnya di tempat kejadian untuk memfitnah warga sipil sebagai teroris. Tidak lama kemudian, Andrew dipanggil ke sebuah ruangan. Katanya, Sersan Diggs dan anggota tim sudah mengetahui siapa yang melaporkan mereka ke CID. Andrew berjalan dengan rasa takut yang makin besar. Andrew khawatir jika mereka tahu bahwa sebenarnya ayahnya yang menghubungi CID atas laporannya. Bergman. I just remembered that I left the house to do that because Deeks is ass. Saat Andrew membuka pintu, Andrew melihat mereka sedang mengeroyok Marquez. Ternyata selain Andrew, Marquez juga telah melaporkan kejadian pembunuhan itu. Bedanya, laporan Marquez ketahuan, sementara Andrew belum. Melihat apa yang terjadi pada Marquez membuatnya sadar. Kalau dirinya ketahuan, Andrew pasti akan mengalami hal yang sama. Yeah, coming up. You let me know. Briggsy. Setelah kejadian itu, Andrew langsung menghubungi ayahnya lagi dan memohon agar laporan kepada CID ditunda. Andrew takut jika penyelidikan berlanjut sekarang, keselamatannya akan terancam. Hari demi hari berlalu, dan setiap hari pula Andrew harus menyaksikan hal yang sama. Timnya terus membunuh warga sipil tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, mereka memfitnah para korban dengan menaruh senjata dan menuduh mereka sebagai teroris. Padahal Andrew tahu, senjata-senjata itu adalah milik Sersan Diggs sendiri. Andrew terus memikirkan cara untuk melaporkan atau menghentikan tindakan kejam timnya itu. Tapi di sisi lain, Andrew juga dihantui rasa takut. Jika sampai ketahuan, Andrew bisa bernasib sama seperti Marquez, dipukuli habis-habisan sampai hampir tidak sadar. Pelan-pelan, kondisi mental Andrew mulai memburuk. Tekanan dari teman-temannya dan dari Sersan Diggs membuat kepalanya kacau. Suatu malam, saat Andrew pergi ke ruangan Sersan Diggs, Andrew tanpa sengaja melihat isi tas Sersan Diggs yang terbuka. Di dalamnya ada banyak senjata ilegal. Semua itu jelas akan digunakan untuk memfitnah warga sipil berikutnya yang akan dibunuh. Tidak lama setelah itu, Sersan Diggs keluar dari kamar mandi. Bukannya terkejut atau panik karena tasnya terbuka, Diggs malah dengan tenang menunjukkan semua isinya kepada Andrew. Diggs bilang bahwa Andrew sekarang sudah menjadi bagian dari tim karena sudah mengetahui semuanya. Diggs menegaskan bahwa Andrew harus tetap setia. Lalu dengan nada dingin, Diggs memperingatkan Andrew bahwa bila Andrew berkhianat atau membocorkan tindakan mereka, nasibnya bisa sama seperti Marquez, atau bahkan jauh lebih buruk. Is that what you think? Don't apologize. Keesokan paginya saat latihan menembak, rekan-rekan timnya tampak sengaja memancing emosi Andrew. Kondisinya sudah sangat rapuh, dan tiap kali mendengar obrolan soal menelepon orang tua, Andrew langsung panik. Andrew takut ayahnya, yang pernah Andrew hubungi sebelumnya, membuat semua orang curiga. Perundungan pun terus terjadi, bahkan Sersan Diggs sendiri ikut melakukannya. Saat pembagian makanan, Diggs biasanya memberikan porsi dengan adil kepada semua orang. Tapi karena Diggs tahu Andrew tidak mendukung tindakan timnya, hari itu Andrew tidak diberi makan sama sekali. Tekanan psikologis semakin parah. Andrew sampai tidur dengan membawa pisau yang Andrew sembunyikan di bawah bantal. Andrew takut sewaktu-waktu dirinya akan diserang rekan-rekan timnya sendiri ketika sedang tidur. Saat Andrew terbangun dari mimpi buruk, Andrew mendapati Sersan Diggs duduk tepat di samping tempat tidurnya. Tubuhnya langsung kaku karena ketakutan. Andrew mengira akan dibunuh atau ditusuk diam-diam. Benar saja, Sersan Diggs datang hanya untuk mengingatkan ancamannya. Diggs memperingatkan Andrew agar tidak membuka mulut sambil menyebutkan hal-hal mengerikan yang akan menimpa dirinya jika mencoba membocorkan kebrutalan yang telah mereka lakukan. I'm gonna have to threaten you. Sorry. Keesokan harinya, Andrew kembali menelpon ayahnya. Tapi begitu suara ayahnya terdengar, Andrew justru tidak sanggup mengucapkan apapun. Yang keluar hanya tangisannya. Frustasi yang selama ini Andrew pendam akhirnya pecah. Do I do the right thing? How?
Di misi hari itu, Andrew berjalan menyusuri pemukiman warga bersama timnya. Tiba-tiba, Rayburn menyuruh Andrew untuk maju dan berjalan paling depan. Wajah Andrew langsung tegang. Andrew melangkah perlahan, sendirian di depan, sementara seluruh tim berada di belakangnya. Dalam kondisi itu, wajar kalau Andrew takut pada serangan musuh, tapi ketakutannya malah lebih besar pada sesuatu yang lain, rekan-rekannya sendiri. Andrew merasa mereka bisa saja menembaknya dari belakang kapanpun. Tidak lama kemudian, sebuah ledakan terjadi dan membuat area itu dipenuhi kabut dari bom asap. Andrew sendirian, berusaha mencari rekan-rekannya sambil terus berteriak. Tidak ada satupun yang menjawab, sampai akhirnya Andrew menemukan mereka. Dan ternyata, mereka sudah menangkap seorang warga sipil tua. Di misi kali ini, Sersan Dix memerintahkan Andrew untuk menjadi orang yang menembak pria tua itu. Andrew langsung bingung dan terpaku. Jika Andrew menolak, Andrew tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Jika ia menuruti, Andrew akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. All right, ready on 3. Akhirnya, dengan rasa takut dan tekanan yang begitu besar, Andrew perlahan mengangkat senjatanya. Andrew mengambil napas panjang. Sersan Dix berdiri di sampingnya, memberi hitungan dan bersiap melempar granat agar seolah-olah terjadi baku tembak. Dan pada hitungan ketiga, Andrew menarik pelatuknya. Pria tua tak bersalah itu tewas. Beberapa waktu kemudian, setibanya mereka di markas, rekan-rekan Andrew langsung merayakan keberhasilannya. Mereka bilang Andrew bukan lagi anak polos. Menurut mereka, kini Andrew sudah menjadi bagian dari mereka. Tentara yang keras dan tidak kenal ampun. Tapi bagi Andrew, semua itu justru membuatnya tenggelam dalam rasa bersalah. Andrew sadar apa yang Andrew lakukan bukanlah sebuah pencapaian. Itu adalah dosa yang menghantui pikirannya. Keesokan harinya saat Andrew kembali ke kamarnya, Andrew melihat Marquez sudah ada di situ. Namun Andrew tidak menemukan rekan-rekan timnya yang lain. Andrew bertanya ke Marquez, kemana semua anggota tim Sersan Dix pergi? Marquez menjelaskan bahwa seluruh anggota tim yang terlibat dalam pembunuhan warga sipil sudah ditangkap oleh pihak CID, Departemen Penyelidikan Pelanggaran Hukum Militer AS. Setelah dipukuli dan dirawat selama 6 minggu, ternyata Marquez akhirnya menceritakan semua yang terjadi. Marquez juga memberikan bukti kuat untuk membongkar tindakan Sersan Dix dan timnya, termasuk perbuatan yang melibatkan Andrew. Mendengar itu, Andrew langsung panik. Andrew berlari masuk ke kamarnya. Kepalanya penuh penyesalan. Seandainya Andrew tahu semua ini akan berakhir seperti ini, Andrew pasti lebih memilih melaporkan Sersan Dix duluan daripada menuruti perintah-perintah kejam itu. Ketakutan Andrew akhirnya mencapai puncaknya. Andrew dibawa ke Pusat Komando Investigasi Kriminal Militer AS. Di sana Andrew melihat Rayburn yang baru selesai diinterogasi dan akan dibawa ke ruang tahanan. Tidak lama kemudian, Andrew dimasukkan ke sebuah mobil. Di dalamnya hanya ada satu orang, Sersan Dix. Saat mobil berjalan, Dix memerintah Andrew untuk tetap diam dan tidak membocorkan apapun. Tapi kali ini Andrew tidak lagi menunjukkan rasa takut. Tatapannya berubah, membuat wajah Sersan Dix terlihat cemas. Sesampainya di tempat tujuan, Andrew dibawa untuk bertemu kedua orang tuanya dan pengacaranya. Sang pengacara kemudian meminta Andrew menceritakan semua detail kejadian tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Dan disitulah cerita berakhir.